Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 4012211095, mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum kelas Hukum 6E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, dalam penelitian dikenal juga penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apa itu? Lalu yang kedua, bisakah pada penelitian hukum dilakukan penelitian kuantitatif? Baiklah, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama, yaitu dalam penelitian dikenal juga penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Apa itu? Jadi, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif adalah dua pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial atau perilaku manusia melalui eksplorasi data yang bersifat non-numerik seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Lalu tujuan penelitian kualitatif ini adalah memahami makna, pengalaman, atau perspektif individu maupun kelompok dalam konteks tertentu. Lalu yang ketiga, metode pengumpulan data penelitian kualitatif adalah yaitu dengan satu, wawancara mendalam, yang kedua observasi partisipan, yang ketiga analisis dokumen atau teks. Lalu bagaimana ciri-ciri penelitian kualitatif ini? Yaitu yang pertama, data berupa kata-kata narasi atau deskripsi. Yang kedua, analisis bersifat interpretatif dan kontekstual. Lalu yang ketiga, fleksibel dalam prosedur penelitian. Selain itu, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui pengamatan langsung dan wawancara. Metode ini menekankan pada yang pertama ada penggalian makna, pengalaman, dan persepsi. Lalu yang kedua data berupa kata-kata, narasi, dan deskripsi. Yang ketiga pengamatan di lingkungan alami. Yang keempat ada pendekatan induktif dari khusus ke umum. Lalu yang kelima ada hasil yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Contoh metode ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, studi kasus, etnografi. Lalu yang kedua, penelitian kuantitatif. Definisi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berfokus pada pengukuran fenomena dengan menggunakan data yang bersifat numerik dan analisis statistik. Jadi tujuan penelitian kuantitatif ini adalah mengidentifikasi pola, hubungan, atau sebab akibat yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Lalu yang ketiga, metode pengumpulan data penelitian kuantitatif, yaitu yang pertama ada survei, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga ada kuesioner terstruktur. Lalu ciri-ciri penelitian kuantitatif yaitu satu, data berupa angka atau kuantitas, yang kedua analisis menggunakan teknik statistik, lalu yang ketiga bersifat terstruktur dan sistematis. Selain itu, metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik menggunakan metode statistik. Metode ini menekankan pada yaitu pertama pengukuran sistematis dan objektif, yang kedua data berupa angka dan nilai statistik, yang ketiga ada pengujian hipotesis dan teori, yang keempat ada pendekatan deduktif dari umum ke khusus, lalu yang kelima hasil yang dapat digeneralisasi. Lalu contohnya adalah dengan menggunakan contoh metode adalah survei, eksperimen, analisis, statistik, pengukuran, dan skala. Lalu saya akan menjawab pertanyaan kedua, bisakah pada penelitian hukum dilakukan penelitian kuantitatif? Ya. Jawabannya ya, penelitian hukum kuantitatif dapat dilakukan meskipun lebih jarang dibandingkan penelitian hukum normatif atau kualitatif. Penelitian kuantitatif dalam konteks hukum bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab
pertanyaan penelitian dengan menggunakan data numerik. Data ini dapat berupa angka yang diperoleh dari survei, statistik, atau pengukuran lainnya yang relevan dengan fenomena hukum yang diteliti. Lalu pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur fenomena hukum dengan data numerik dan statistik. Ini biasanya terjadi ketika hukum dipandang sebagai alat sosial yang dapat diukur dampaknya atau tingkat efektivitasnya. Dalam karakter aslinya, ilmu hukum merupakan ilmu normatif, tetapi pada sisi lain, ilmu hukum juga memiliki segi-segi empiris, dan sisi empiris inilah yang menjadi kajian ilmu hukum empiris. Sebagai sesuatu yang normatif, ilmu hukum dapat didekati dan diteliti secara kualitatif, dan sebagai sesuatu yang empiris, ilmu hukum dapat didekati dan diteliti secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung sifat datanya. Lalu bagaimana sih penerapan penelitian kuantitatif dalam hukum ini? Misalnya yaitu penelitian kuantitatif dalam hukum biasanya lebih relevan dalam konteks hukum empiris karena untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel hukum dan sosial secara lebih mendalam. Penerapan penelitian kuantitatif dalam hukum yaitu dengan 1. Analisis kepatuhan hukum, yaitu dengan mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tertentu, misalnya peraturan lalu lintas. Lalu yang kedua, studi dampak regulasinya, menilai sejauh mana suatu undang-undang atau kebijakan mempengaruhi masyarakat dalam angka, misalnya pengurangan kejahatan setelah penerapan hukum baru. Lalu yang ketiga, survei persepsi. Yang ketiga adalah survei persepsi hukum, menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data statistik tentang persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem hukum. Lalu yang keempat adalah dengan analisis statistik kasus, menganalisis jumlah kasus yang diproses di pengadilan dalam konteks tertentu, seperti tindak pidana korupsi atau kekerasan domestik. Lalu meskipun penelitian hukum seringkali berfokus pada pendekatan kualitatif, penggunaan metode kuantitatif sangat mungkin dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman fenomena hukum. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.